Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid 'ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa misara ala nahji wattafa asarahu ila yudin amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, mari kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengembalikan segala pujian kita kepada Allah, karena hanya Allah lah yang memiliki segala pujian. Sebagaimana senantiasa biasa kita lafalkan di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita pada pagi hari ini menjelang siang diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat kesehatan dan juga kesempatan, termasuk diantaranya adalah nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri dan mari kita aplikasikan kesyukuran itu bukan hanya sebatas lisan kita, tapi dengan amal-amalan kita. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai kedua kita, panutan yang harus kita ikuti, manusia yang harus kita jadikan teladan di semua sisi kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi kita bertemu, bersua dan bertatap muka di tempat yang sebagaimana biasanya di KUA Lombok Utara, ya tentunya untuk melanjutkan kegiatan sebagaimana biasanya, yaitu kita mempelajari kitab Al-Ajurumiyah. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita masuk di bab yang baru, kalau memang masih ada waktu ya kita masuk ketika bab hidayah, berarti pekan depan lagi. Jadi sebelumnya kami ingin mereview ya, karena kita sudah menyelesaikan satu bab ya. Apalah artinya kalau kita pindah ke bab yang lain, atas kemudian bab yang kita lalui tidak kita pahami secara baik. Oleh karenanya kita kembali mereview ya. Mungkin kami memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian tentang pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari pada kesempatan pertemuan sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Jadi pertemuan yang lalu itu ya satu bab ya, namanya adalah babul kalam ya. Adapun setelah bab kalam itu adalah ya rincian-rinciannya ya, yang telah dijelaskan kepada kita sampai kepada huruf kemarin ya, kita telah menjelaskan tentang masalah huruf, jadi itu rincian dari al-kalam. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami ingin mempertanyakan dulu ya, apa yang dimaksudkan dengan al-kalam, atau apa syarat untuk membuat satu kalimat sempurna dalam bahasa Arab, atau istilahnya kalimat sempurna itu kan al-kalam ya. Apa syaratnya untuk membuat al-kalam, kalimat sempurna dalam bahasa Arab? Silakan, siapa saja yang di antara kita yang bisa menjawab, silakan. Kami persilakan untuk menjawabnya. Ya, masih ingat mungkin ya al-kalam apa saja itu syaratnya? Ya kita kan ingin membahas tentang kalimat ya dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu artinya adalah al-kalam. Persamaan katanya itu al-jumlatul mufidah ya. Nah, jumlatul mufidah. Saya bertanya, bagaimana cara untuk membuat kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab? Apa saja yang harus dikumpulkan syaratnya sehingga bisa dikatakan bahwa itu sudah menjadi kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab? Ya, coba. Adanya lafaz. Ya, lafaz harus pertama syaratnya adalah lafaz ya. Iya. Nah, kemudian murakkab, mufid dan bilwad'i. Bilwad'i harus wadok ya. Berarti ada 4 syarat ya dalam bahasa Arab kalau kita ingin membuat kalimat yang sempurna ya. Yang pertama adalah lafaz. Kira-kira apa maknanya itu lafaz? Lafaz itu apa namanya?
namanya suara yang meliputi huruf hijaiyah. Ya, betul ya, 100. Sebagian dari Ya, suara yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Ya. Jadi kalau ada suara ini kan tidak disandarkan kepada katakanlah manusia ya. Tapi ini umum ya. Andai kata ada burung yang bisa melafadzkan huruf hijaiyah, ya ada burung seperti burung beo ya, misalnya dia bilang ro, ya, ya, atau dia menyebutkan satu lafaz, misalkan atau assalamualaikum, kan biasa ada burung beo gitu, assalamualaikum, ya, itu sebenarnya sudah bisa dikatakan lafaz. Kan syaratnya bukan manusia yang harus melafadzkan itu. Yang jelas bahwa itu adalah suara ya, yang meliputi sebahagian huruf hijaiyah. Assalamualaikum itu kan ya, alif, lam, sin semuanya adalah huruf hijaiyah, sebagian dari huruf hijaiyah. Nah itu sudah bisa dikatakan sebagai lafaz. Bisa jadi kalau kayak bunyi piano itu teks menyanyikan lagu. Iya. Nah itu berarti tidak ya? tidak masuk ya. Kenapa? Karena tidak meliputi sebagian huruf hijaiyah. Kecuali kalau ada piano dipencet kemudian ya gitu. Al-madrasah tuh, wah berarti itu masuk. Ya, kenapa? Karena suaranya meliputi sebagian huruf hijaiyah. Semangat. Ya. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua apa tadi? Murakkab. Apa yang dinamakan murakkab Bapak Ibu sekalian? Kalimat yang tersusun dari 2 kalimat atau bahkan lebih. Mantap, ya. Kalimat yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Ya, jadi murakkab ini adalah syarat ya, al-kalam yang kedua, syarat bagaimana kita membuat satu kalimat yang sempurna yang kedua, yaitu tersusun dari 2 kata minimal atau lebih, terserah. Kalau lebih jelas minimalnya harus 2 kata baru bisa dikatakan sebagai kalam, kalimat yang sempurna ya. Apa contohnya kira-kira? Ja'a Muhammadun. Ya, ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Jadi ja'a Muhammadun ini Bapak Ibu sekalian adalah kalimat al-kalam ya. Kenapa? Karena terdiri dari 2 kata. Atau ja'a Muhammadun ini adalah murakkab. Ya, kenapa? Karena terdiri dari 2 kata. Ja'a 1 kata, Muhammadun 1 kata. Jadi 2 kata. Ya, ja'a Muhammadun. Kemudian selanjutnya syarat al-kalam itu adalah harus mufid, memberikan faedah. Apa kira-kira pengertian mufid? Maka maksudnya kalau kita sudah membicarakan tidak perlu dipertanyakan lagi. Iya, ya seperti itu ya. Jadi ya kalimat jelas ya, kalimatnya jelas. Ya, artinya apa yang dibicarakan memberikan pengertian. Ya, apa yang dibicarakan sudah mengandung pengertian. Iya, seperti itu ya. Jadi tidak usah lagi ada Ya, pertanyaan. Jadi kalimat mufid itu atau al-mufidah apa namanya? Al-mufidah itu pengertiannya adalah ma'afada ya, faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha. Jadi kalimat atau kata ya, kata yang memberikan pengertian ya, kata yang memberikan pengertian di mana ya, sang pembicara itu tidak perlu lagi melanjutkan pembicaraannya karena sudah jelas, dan yang mendengarkan apa yang dibicarakan tidak perlu lagi bertanya, tidak menimbulkan pertanyaan. Kenapa? Karena kalimatnya jelas, bisa dipahami, memberikan makna yang jelas ya, mengandung kalimat yang memberikan faedah yang sempurna. Seperti itu yang dinamakan dengan al-mufid ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ya, jadi syarat al-kalam yang terakhir itu adalah bil wad'i ya. Jadi bil wad'i ini apa pengertiannya Bapak Ibu sekalian? Siapa yang bisa jawab? Kalau berbicara memberikan penjelasan tertentu. Ya. Ada yang lebih spesifik lagi? Memiliki maksud tertentu. Memiliki maksud tertentu. Jadi bil wad'i ini maknanya ada 2 ya. Ya. Ayyakuna qasidan lahu, ini yang pertama. Ya. Ayyakuna qasidan lahu, apa maksudnya? Jadi bil wad'i ini adalah syarat kalam yang keempat. Memberikan ya, artinya ketika bicara dia memiliki maksud yang tertentu ya, memiliki maksud yang tertentu atau berbicara dalam keadaan sadar ya, berbicara dalam keadaan sadar
Ya, ada maksudnya ketika dia bicara. Maka dikeluarkanlah perkataannya orang-orang yang berbicara dalam keadaan tidak sadar. Ya, berbicara tanpa sadar. Contohnya, ya orang gila. Seperti orang gila. Orang gila itu kan kalau dia bicara, ya, mungkin saja kalimatnya bisa kita pahami, tapi tidak bisa dikatakan sebagai kalimat yang sempurna atau al-kalam dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena dia bicara tanpa sadar. Ya. Mengigo itu tidak masuk. Termasuk mengigo, seperti orang tidur. Ya mungkin saja dia bicara dengan kalimat yang jelas dan kita pahami. Tapi dalam bahasa Arab, ya, menurut ulama ilmu nahwu itu tidak bisa dikatakan sebagai kalimat. Ya. Seperti pokoknya semua perkataan orang meskipun jelas, tapi tidak memiliki maksud tertentu, tidak berbicara secara sadar, maka itu tidak dikategorikan sebagai kalimat yang sempurna atau al-kalam, al-jumlatul mufidah. Jadi syaratnya itu harus dalam keadaan sadar, berbicara dalam keadaan sadar. Kemudian yang kedua, makna bil wadi ini adalah semua kalimat yang keluar dari, ya, lisan seorang pembicara berasal dari kalimat bahasa Arab. Ya, berasal dari kalimat bahasa Arab, maka dikeluarkanlah bahasa-bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa non Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman dan yang lain sebagainya. Jadi syarat al-kalam itu pokoknya harus bersumber asalnya memang betul-betul dari bahasa Arab, bukan bahasa serapan, bahasa Arab. Nah, jadi ketika berkumpul 4 syarat ini, yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, ketiga mufid, keempat wadha, ya, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab. Contoh, ya, seperti yang sebagaimana kami contohkan. Apa contohnya kira-kira kalimat yang sempurna? Ya, yang paling sederhana saja, ya, supaya kita bisa pahami. Saya mau belajar. Iya. Uridu an adrusa al-lughatal arabiyyah. Ya. Ya. Uridu an adrusa al-lughatal arabiyyah. Saya ingin belajar bahasa Arab. Nah, itu sudah menjadi kalimat yang sempurna. Tidak menimbulkan lagi pertanyaan. Ya. Hanya dengan kalimat seperti itu saja sebenarnya tidak perlu lagi kita lanjutkan pembicaraan, ya, dan orang yang mendengarkan perkataan itu tidak perlu lagi bertanya belajar apa. Sudah dijelaskan tadi bahasa Arab. Ya, uridu an adrusa lughatal arabiyyah. Saya ingin belajar bahasa Arab. Selesai. Perlu lagi bahasa Arab apa? Ya, tidak perlu, pokoknya jelas begitu. Ya. Kecuali ini ya apa main-mainnya. Seperti yang kita contohkan dulu, ya, seperti qoma zaidun. Ya, ini sebenarnya kalimat yang sempurna, tapi bisa saja menimbulkan pertanyaan. Qoma zaidun itu kan artinya Zaid telah berdiri. Kecuali ada yang bertanya bilang apa yang berdiri? Ya, itu sebenarnya qoma zaidun itu, Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi kalimat yang sempurna. Cuma kadang kita biasa main-main, ya, apanya yang berdiri. Ya, itu sudah menjadi kalimat yang sempurna. Maksudnya ya badan yang berdiri seperti itu. Jadi intinya bahwa kalimat yang sempurna itu, ya, kita langsung terjemahkan, terdiri dari ya lafaz itu suara yang meliputi sebagian huruf hijaiyah, terdiri dari 2 kata minimal, kemudian memberikan pemahaman yang baik dan dibicarakan secara sadar, berasal dari bahasa Arab. Nah, ketika berkumpul 4 syarat ini, maka sudah bisa kita katakan sebagai kalimat yang sempurna. Kemudian pindah lagi, ya. Dari al-kalam ini, Bapak Ibu sekalian, ya, maka tidak terlepas dari 3 hal. Ya, dari kalimat yang satu kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu tidak akan pernah terlepas dari 3 hal. Yang pertama isim, fiil, ya. dan huruf. Yang kedua fiil, yang ketiga Huruf. Tidak akan pernah terlepas dari 3 hal ini. Dari satu kalimat sempurna pasti terbagi, ya, terdiri dari 3 hal ini, ya. Isim, fiil, dan huruf. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada isim. Isim ini, ya, atau pengertian secara umum, isim itu kan kata benda. Kalau kita terjemahkan secara letterlet, ya, kata benda itu meliputi, ya, manusia, nama-nama manusia, nama-nama hewan, ya, nama-nama tumbuhan, semua yang ada di sekitar kita itu adalah kata benda, dikategorikan sebagai isim. Nah, kemudian selanjutnya kalau fiil itu, ya, Kata kerja. kata apa pengertiannya fiil? Pernah kami jelaskan juga.
madalla ala hadatsin yaqbalul hal istiqbal, atau kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waktu rinat bi zaman. Masih ingat? Ya. Kata yang menunjukkan satu pengertian, satu makna nih pada dirinya ya. Dan ya, terikat dengan waktu, disertai dengan makna zaman atau terikat dengan waktu. Waktu itu terbagi menjadi 3 ya. Waktu lampau, sekarang, dan akan datang ya. Dokter Salman kemarin sudah menjelaskan tentang masalah waktu itu. Qimatul waqt ya. Ya, berharganya waktu. Jadi waktu masa lampau ya, sekarang dan akan datang. Begitupun dalam bahasa Arab tidak terlepas dari 3 waktu ini. Nah, kata yang memiliki pengertian pada dirinya sendiri dan ada terikat dengan waktu tersebut, ya, entah apakah itu waktu masa lampau, sekarang, dan akan datang, itulah yang dinamakan dengan kata kerja. Ya, kata kerja. Contohnya banyak. Ya, contohnya misalkan kalau dalam bahasa Indonesia dulu lah supaya lebih mudah. Dalam bahasa Indonesia apa kata kerja? Pergi. Pokoknya semua yang berkaitan dengan pekerjaan. Pergi, ya, pulang, ya, wudu, ya, memasak, mencuci, ya, itu kan kata kerja semua. Kalau di bahasa Arab kan ya, dhahaba itu kan pergi, ya, ruja'a pulang, ya, tabakha memasak, ya, seperti itu. Tawaddu'a berwudu, ya, tawaddu'u berwudu, ya, shalla yusalli salat, itu kan pekerjaan juga, ya, itu contohnya pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah huruf. Bagian dari kalam itu adalah huruf. Ya. Huruf contohnya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Ya, sebutkan coba huruf. A, ba. Iya, huruf hijaiyah ya. Iya, huruf hijaiyah. Ya, alif, ba, ta, jim sampai ya. Atau huruf yang ketika disandarkan dengan kata yang lainnya bisa memberikan makna. Contohnya adalah huruf khafat. Min, ya, ila, itu kan sudah kita hafal semua ya. Ya, an, ala, ya, fi, ruba, ba, kaf, lam, ya, huruf qasam, waw, alif, waw, ba, dan ta. Ya, waw, ba, dan ta. Itu semuanya adalah huruf. Contoh-contoh huruf. Sebenarnya masih banyak. Ya, sebenarnya masih banyak. Tapi yang baru kita pelajari itu adalah huruf-huruf khafat. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengenal dari sisi definisi, maka kita diperkenalkan lebih detail lagi tentang tanda-tanda isim, fi'il, dan huruf. Ya. Tanda-tanda isim dulu Bapak Ibu sekalian, masih ingat? Apa saja tanda-tanda isim? Adanya kasrah, Adanya kasroh, tanwin, masuki tanwin, ya, dan alif lam. adanya huruf khafat, alif lam, ya, dimasuki huruf khafat. Berarti ada 4 ya, tanda isim itu ada 4. Jadi dengan hanya kalau ada kata, ya, ada salah satu dari tanda ini sudah bisa kita tentukan bahwa itu adalah kata benda. Ya, entah apakah berharokat kasroh, entah apakah ya, ada alif lamnya, ada tanwinnya, atau dimasuki oleh huruf khafat, atau sebelumnya ada huruf khafat maksudnya. Nah, itu sudah bisa kita ketahui bahwa itu adalah isim atau kata benda. Ya. Kemudian kata kerja, apa saja tanda-tandanya? Ya. Tanda-tandanya, tanda kata kerja juga ada 4 jumlahnya. Yang pertama apa? Qad, sin, ya, saufa, ta'u ta'nis, sakinah, ya, ta'u ta'nis sakinah, ini perlu. Ya, qad, sin, saufa, ta'u ta'nis sakinah. Jadi yang 4 ini, Bapak dan Ibu sekalian, tidak akan mungkin masuk kepada isim. Ya, tidak bisa menandai isim. Jadi kalau ada salah satu dari 4 ini sudah bisa kita tentukan bahwa itu adalah fi'il. Ya, kalau ada qad kemudian ada lafaz setelahnya, ada qad, ada lafaz setelahnya, itu sudah bisa kita tentukan bahwa dia adalah kata kerja. Atau ada sin, atau ada saufa, atau ya, ada ta'u ta'nis. Ya, pada satu kata, itu sudah bisa kita tentukan bahwa dia adalah kata kerja. Ya, banyak dalam Al-Qur'an ya. Qad, ya, itu seperti yang kemarin dicontohkan, qad aflahal mu'minun. Berarti aflah itu adalah kata kerja. Kenapa kan diawali oleh qad? Qad itu salah satu tanda dari kata kerja. Contoh sin misalkan, ya, saya qulu, ya, atau saya lamun, kalla saya lamun, atau kalla saufa ta'lamun. Ya, laqad kana itu tadi ya, laqad kana fi rasul. Berarti kana itu adalah kata kerja. Kenapa ada tandanya apa? Qad. Tandanya adalah qad.
karena itu adalah kata kerja. Meskipun kita tidak paham bahwa itu adalah kata kerja, dengan melihat tandanya saja kita sudah bisa tentukan bahwa itu adalah kata kerja. Begitupun sin dan saufa. Ya, sin banyak sekali. Saya kulu, ya, saya alamun, ya. Sa'astaghfiru laka rabbi, ya. Atau ya banyak dalam Al-Quran. Saufa juga contohnya apa? Ya, saufa ta'lamun. Selain daripada takatsur, saufa apa? Ya pasti itu setelah pokoknya. Asalkan sudahnya saufa pasti kata kerja itu. Ya. Sudahnya sin pasti kata kerja, sudahnya qad pasti kata kerja. Ya, kemudian tak utanis asakin, tak utanis asakin, tak sukun, ya, tak perempuan untuk tak yang perempuan yang sukun. Biasanya tak utanis asakinah ini datang setelah kata kerja. Jadi kata kerja dulu, kemudian tak utanis asakinah. Ya. Qad qamatis salah, atau dalam Al-Quran coba. Siapa yang bisa dapatkan contoh tak utanis asakinah dalam Al-Quran? Ya banyak ya. Seperti qalat al-a'rab, ya, qalatil a'rab amanna qul la tu'minu, ya, walakin qulu aslamna. Qalatil a'rabu aman. Contoh misalkan qalat al-a'rab, ya, qalat di situ berarti adalah kata kerja. Kenapa ada tandanya? Tandanya adalah ta utanis asakinah. Seperti itu. Qalat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah huruf. Ya. Huruf itu pengertiannya apa, Bapak Ibu sekalian? Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi kata yang tidak cocok bersamanya, ya, isim dan tidak cocok juga bersamanya dalam iya, kata yang tidak layak ya, atau tidak cocok. Kata yang tidak layak diberikan tanda isim atau fi'il. Ya. Kata yang tidak layak ya, diberikan tanda isim atau fi'il. Jadi huruf ini dia tidak memiliki tanda secara spesifik. Justru dia fungsinya adalah memberikan tanda untuk isim dan fi'il. Jadi huruf ini memberikan tanda untuk kata kerja dan kata benda. Ya. Mungkin tidak perlu lagi saya tulis karena kita sudah semuanya menulis, hanya membahasakan saja. Jadi ini namanya huruf. Ya. Apa saja contohnya? Contohnya ya banyak, termasuk diantaranya adalah huruf khafat, mim, ila, an sampai selesai. Itu adalah huruf semua. Jadi huruf itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il. Makanya kami contohkan seperti kemarin ya. Misalkan qad min enggak ada ya. Qad itu kan tanda fi'il. Masuk di min, qad min enggak ada itu. Ya. Atau ya, an min misalkan enggak ada itu. Ya. Ada huruf khafat masuk ke min enggak ada. Ya. Dia tidak akan bertemu huruf dengan huruf. Ya. Tidak akan bertemu huruf dengan huruf. Ya. Nah, jadi kemarin pembahasan kita sampai huruf. Iya, jadi bisa. Ya, silakan. Apakah tidak bisa bergabung itu fi'il dengan isim dalam satu kalimat? Dalam satu kalimat? Iya. Bisa. Bisa, iya. Iya. Itu karena kan saya pikir kata al-kalimah atau Iya. kan ada alif lam di situ merenterinya ada teks tawasul itu termasuk itu tanis ini Bukan ya bukan. hanya tak begini ya Iya. tanis itu mati sukun. Iya, tak mati sukun, tak terbuka. Kalaps ini. Jadi tak terbuka. Kolat iya Ada sukunnya. Iya. Jadi tak mampu itu kan tak tertutup. iya Jadi yang dimasukkan tak alis asalnya tak terbuka. Ada sukunnya. Iya, itu tanda fi'il. tanis tak terbuka ya Iya. Silakan. kita kan ini seperti Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar itu kan bukan dia masuk apa itu karena ini kan bukan kata benda itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Itu isim, bagian dari isim. Bagaimana mengenali itu bahwa ini kan tidak menjelaskan bahwa itu berupa benda. Iya. Bagaimana itu? Iya.
Jadi makanya ini juga pengertiannya berbeda memang. Pengertian sebenarnya cuma ini kan bahasa pendekatan saja. Bahasa pendekatannya isim itu adalah kata benda. Sebenarnya tidak spesifik seperti itu bahwa isim itu harus kata benda, enggak. Termasuk lafaz Allah. Ya, lafaz Allah itu kan tidak bisa kita katakan bahwa benda. Iya itulah makanya saya Ya, pendekatannya memang seperti itu. Makanya sifat ya. tidak, Allah tetap Dikategorikan. iya, Allah tetap dikategorikan isim. Ya, Allah tetap dikategorikan isim dalam bahasa. Bukan dari sisi hakikatnya, enggak ya. Dari sisi bahasanya kita jelaskan. Jadi Allah itu masuk kategori isim. Kenapa ada tandanya? Ada alifnya. Kan Allah itu ada. Ya, jadi Allah itu sebenarnya dari lafaz ilahun. Ilahun itu kan masih umum, Tuhan secara umum. Ya, supaya lebih spesifik menunjukkan kepada Allah. Iya. Maka Tapi itu kalau sudah mengatakan saja akbar. Iya. Nggak usah. Iya. Allahu Akbar. Kalau misalnya cuma akbar saja, Iya. bagaimana itu menentukan bahwa Bahwa itu ada isim bil atau karena ini kan cuma akbar kan besar. Apa yang besar? Iya. Jadi akbar juga. Jadi sifat ya, itu kan akbar masuk dalam Kata sifat. Iya. Nah, insya Allah nanti kita masuk karena belum sampai ke situ. Oh, Itu kan namanya kalimat al-mubtada wa khabar. Tapi belum sampai ke situ. Ya, jadi kita pending dulu pertanyaannya. Nanti kita pelajari baru kita bertanya. Insyaallah. Ya selanjutnya setelah ini juga baru beberapa hari saya mengaji itu Iya. saya membaca Al-Quran yang ada lafzianya. Iya. Saya memperhatikan itu Al-Quran ternyata itu lapas-lapas kalimatnya itu selalu kayaknya ada 3 huruf sih. Iya. Hanya selalu ada cuma selalu ada dalam kehidupannya Iya. atau dia terakhirnya itu Tambahan. tambahan Iya. ya tapi atau apalah Iya. seperti ini apa itu ya apa ya contohnya Lupa nih. iya yang jelasnya selalu ada cuma ada tambahan di depan atau di belakang. Iya. Ada satu ini yang membuat saya seperti al-muslimah al-muslimah ya Iya. muslimah Iya. itu kan terdiri dari kata sin lam Iya. dan mim. Iya. Tapi kalau sudah muslimah berarti ada tamat bukan di belakangnya. Iya, Ada muslim. juga mim di depannya. Iya. Nah, ya ini masuk dalam Saya tuliskan nih. iya. Al-muslimatu gitu. Ya, muslimatu ya. Iya. Jadi apa yang kita tanyakan? Kalau misalnya cuma muslimah saja Muslimah itu atau muslimi, al-muslimu berarti begitu. ya. Al-muslimu tidak ada makhluk. Atau Berarti muslim. menunjukkan mudzakkar ini, laki-laki. Zakat. Seorang muslim. Al-muslimu. Kalau ada tanya perempuan, tanda perempuan itu tak bunda. Tak konde. Iya ya. Jadi kalau kita mau bertanya apa yang kita? Jadi saya juga tidak jelaskan ya. Yang jelasnya begini. Iya. Ya, silakan Ibu ya. Kita Iya, iya. Saya memperhatikan begini Al-Quran itu selalu kayaknya 3 huruf. Iya. Sepertinya rata-rata 3 huruf. Iya, tiga huruf. Tiga Dalam huruf. satu kata itu tiga Dalam huruf. iya 3 huruf tuh. Oh, iya. Tetapi kenapa dia sepanjang ini karena ada tambah-tambah di depan mungkin dia sorof dan nahu ya. Iya. Nah, seperti ini. Iya. Kan ini kalau dilihat cuma kan hanya dari kata salam, Iya. sin, lam dan mim. Ya, salim Toh? Salimah. Atau ada itu. Tapi selalu di belakangnya ada tambahnya. Akhirnya tapi ini kata m di sini, mim di sini, ini membuat saya bertanya, apa tidak ada pengaruhnya di dalam pembelajaran kita ini yang mim ini? Iya. Apakah tidak ada yang tertentu dia berada di mana dia atau apa hukumnya dia atau apa namanya tidak tahu tentang mim ini khususnya ini. Mim yang mana? Iya. Mim yang pertama. Ini dari kata muslim ini. Iya. Kalau hanya dikatakan muslim. Mim yang pertama.
Ya, Yang coba ini tulis yang ke dulu saya coba tulis ke dulu situ muslim. Muslim. Al muslim ini muslim. Itu Muslim. Jadi muslim Muslim ini sama- memang Sudah, dia sudah. diambil dari kata dasar. Kata Muslim. dasar. Selama. Ya, dasarnya. Kata dasarnya itu salima yaslamu. Kita belajar Ah, dulu. ya. Belum pergi belajar ini. Ah. Belum pergi belajar ini. Oh, belum. Iya. Makanya kita belajar Salama kaidah, yaslim kakak muslim. Salima ya. Yaslim Yaslim. muslim. Iya, Muslim. Ini Yang adalah dari. isim fa'il namanya. Ya, Isim kata fa'il. benda pelaku. Jadi yang salima yaslamu fahuwa muslimun. Ya, ini adalah isim fa'il namanya. Jadi kata dasarnya Pelaku. adalah salima Ya, yaslamu. ya, ya. Makanya ditambah ketika menjadi isim fa'il maka harus ditambah mim di depan. Sama seperti contohnya yang lain misalkan Itu dia. Ya. wajib. Ya, ada yang harus ditambahkan mim di depan, ada yang tidak. Seperti kafaro yakunu kafirun. Kafirun juga isim fa'il itu, tapi tidak ada mimnya. Dia cukup ditambah alif saja di tengah. Kafir. Itu dia yang aset tadi. Jadi ini maksudnya orangnya ini. Ini kata kerjanya. Ya ini orangnya. Ya, kan ini salima yaslamu. Salima dia telah selamat. Yaslamu dia sedang atau akan Sedang. selamat. Nah, kembali ke isim fa'il ini adalah orang muslim. Al muslimu Orang yang selamat. orang yang selamat. Ya, ya. Nah, itu ya yang Jadi memang kata dasarnya memang tiga. Iya, ya itu. Kata dasarnya memang Saya tiga. perhatikan tapi salah ada ditambah di belakang di depannya. Ya, betul. Tapi ketika ada mim itu dan itu, ya apa ini? Ini mau dipelajari karena Jadi memang kata dasarnya ini tiga. Kata dasarnya tiga. Mim ini menunjukkan isim fa'il, alif lam tanda dari isim. Isim. Jadi kata dasarnya tiga memang. Salimah. Salimah dari kata salimah. Betul itu. Nah, di sini sudah. Jadi memang rata-rata dalam bahasa Arab itu kata dasarnya tiga. Jadi dalam bahasa Arab itu kata dasarnya memang tiga. Doroba. Pokoknya semua seperti itu. Jalasa. Jelas tiga semua. Jadi selebihnya dari itu adalah kata penambah, tapi bisa merubah makna. Ya, merubah satu kedudukan ke kedudukan yang lainnya. Ya. Yang dari kata kerja berubah menjadi pelaku karena adanya penambahan huruf seperti itu. Tapi sama kata dasarnya tiga. Betul. Ya, ada pertanyaan lain sebelum mungkin kalau masih ada kesempatan kita pindah ke bab yang lain. Tapi sebelumnya silakan kita bertanya. Kalau ada kesempatan kita tambah, kalau tidak ya Jangan berkali ya. jangan dulu. Atau buka season pertanyaan saja dulu untuk satu bab ini. Ya, silakan kita buka ya apapun yang kita tidak mengerti tentang masalah bab yang telah kita pelajari satu bab itu al-kalam. Ya. Silakan kita bertanya ini. Ya. Ya, kita dialog saja. Ya, kita dialog. Karena bagian dari proses pembelajaran juga dialog. Ya, silakan. Ya, silakan bertanya. Ya, yang ranking satu di kelas. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian munculkan pertanyaan ya untuk kita diskusikan. Ya, tapi jangan dulu lepas dari satu bab itu. Ya, kita stressing dulu di satu bab yaitu bab kalam sampai ke huruf. Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Jadi memang benar ya bahwa kata dalam bahasa Arab itu kata dasarnya tiga. Ya, selalu memang tiga. kalau mukmin, Mukmin ya dari kata amanah. Yu'minu, mukminun. Kalau mukmin, ya mukmin. Mukmin itu dari kata amanah. Kan begitu. Biasa tulis dalam Al-Quran begitu ya. Nah, yu'minu. jadi minnya Mukmin. Mukmin. Jadi nah mimnya ini dia menjadikan fungsi yang tadinya fa'il menjadi isim fa'il. Fungsi yang tadinya fi'il menjadi isim fa'il. Fi'il itu kan kata kerja. Fa'il itu pelaku. Amanah. Ya, pelaku itu maksudnya orangnya, orang yang beriman. Kalau amanah kan dia laki-laki satu orang beriman. Itu mananya. Yu'minu dia laki-laki satu orang beriman, iya, sedang dan akan beriman seperti itu. Ini kan kata kerja ya. Jadi aman ini fi'il madhi, dia laki-laki satu orang telah beriman begitu maksudnya. Kalau ini fi'il mudhari dia
laki-laki satu orang sedang dan akan beriman. Ya, sedang beriman. Nah, kalau sudah jadi mukmin, Nah, kalau sudah menjadi mukminun maknanya adalah Jangan dia laki-laki banyak. satu, dia maksudnya dia yang beriman. Ya. Yang beriman artinya orangnya nih. Orang yang beriman satu artinya. orang laki-laki yang beriman. Ya, Baik. satu orang laki-laki yang beriman. Orang yang beriman. Ya, fa'il itu pelakunya. Ya, pelaku dari pekerjaan iman itu. Jadi iman itu kan kata kerja, beriman kata kerja. Jadi pelakunya adalah mukmin. Kalau diterjemahkan orang yang beriman. Contohnya lagi Ustaz, ini 3 kata Pak. Iya. Menjadi maktabun. Kenapa Kata- nama menjadi begitu? Kata apa? Ya, Menulis maktab. Ya, kata apa? Kata Pak. Kenapa Lagi menjadi itu maktabun? memang maktab tempat menulis. Kata banyak tuh. Kata apa? Kan kata apa? Ini film madinya ya. Tinggal Ya. jadi yaktu. Yaktu. Ya. Maktabun. Nah, jadi maktabun dari mana saya muncul itu? Macam itu maktab tempat. Iya, keterangan tempat ya, tempat untuk menulis. Oh iya, menjadi berarti meja. Jadi meja. Bisa. Ini memang perlu pelajaran sorot namanya ini. Sebenarnya kita belum sampai di situ. Ya. Tapi kan ada hubungannya juga. Ya, ada hubungannya memang. Ya, seperti kata bayak tubuh kitaban fahuwa katibun pada kamaktubun. Uktub la taktub. Ya. Ma'aktaba. Seperti itu ya. Itu namanya pekerjaan Amar. sorot. Kata-kata Ya, maktabun miktabun. Ya, jadi maktabun itu tempat untuk menulis atau biasa dikatakan meja. Ya, tempat untuk menulis artinya meja. Seperti itu. Jadi memang perlu proses lah. Ya, itu artinya sedikit ya, alon-alon asal kelakuan menurut orang Jawa katanya. Insya Allah. Jadi ya sabar Buki, namanya belajar memang butuh waktu. Ya. Ya, ini jadi memang kita akan berkaitan ke situ nantinya. Ya, kata ini belajar sorot nanti. Ya, perubahan dari satu kata yang sama ke bentuk kata yang lainnya. Ya, dari fi'il madi ke fi'il mudhari, dari fi'il mudhari ke isim fa'il, dari isim fa'il ke isim maf'ul, dari isim maf'ul ke fi'il amr, dari fi'il amr dari keterangan tempat, keterangan waktu dan lain sebagainya. Satu kata ya bisa berubah-ubah mana. Jadi sebenarnya lebih simpel sih daripada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan contoh menulis ya. Kalau menulis katakanlah menulis. Kalau tempat untuk menulis apa? Iya, meja. Kan berubah lagi dari menulis ke meja. Tapi bahasa Arab itu kan dari kata yang sama nih. Maktab. Meja itu kan maktab dari lafaz kata apa? Iya, kata apa? Iya, itu kan sama. Jadi sebenarnya lebih mudah karena kata dasarnya sama. Ya, kata apa menulis. Bahasa Arabnya tempat tulis apa? Meja, maktabun. Dari kata apa berubah menjadi maktabun. Ada kata baknya di situ sebenarnya. Jadi tidak lepas dari kata dasar seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dari bahasa Indonesia justru berubah lagi mufradatnya, kosakatanya dari menulis menjadi meja, kan beda itu. Seperti itu ya. Seperti itu ya perbandingannya kalau bahasa Arab. Ya silakan bertanya lagi. Ya, kita manfaatkan waktu untuk membuka sesi pertanyaan untuk kesempatan ini. Jadi insya Allah pekan depan baru kita masuk berbagi. Ya. Ini sekedar review saja ya, supaya kita merefresh kembali ingatan kita tentang pelajaran yang telah kita lalui. Silakan bertanya. Jadi untuk memahami pelajaran bab 1 ini Ustaz, Iya. saya pikir-pikir ini Iya. Iya. bahwa untuk memahami ini barang Iya. tidak perlu dipahami ke bawah huruf ya. Iya. Kemudian dari huruf itu ke kalimat, dari kalimat itu ke kalam. Iya. Dari kalam itu terbagi 3, Iya. isim, fiil dan huruf. Iya. Untuk memahami isim itu harus dipahami apa artinya. Yang Iya. kedua dikenal tanda-tandanya. Iya. Iya. Kalau gitu ya, Iya. Iya. berarti harus dihafal itu. Iya. Sebenarnya isim itu ya. Mesti. Iya. Mesti. Kalau kita jangan ada bola saja. Iya. Jadi yang kedua fiil sama untuk memahaminya ya. Harus Iya. tahu apa artinya. Iya. Berarti kata kerja kemudian tanda-tandanya apa. Tanda-tandanya apa? Begitu pun huruf. Iya. Setelah ditahu itu berarti kita sudah menguasai ini satu bab. Iya, masya Allah, iya, insya Allah.
Jadi sebenarnya Ada memang satu saja memang- kita lupa semuanya. iya. Begitu dia. Namanya bahasa Bu pasti berkaitan dengan kosakata. Ya. Jadi bagaimana kita tahu tentang bahasa kalau kita tidak memperbanyak kosakata? Jadi memang perlu. Ya, ya. Jadi memahami kosakata itu atau memahami kosakata itu ya memahami suatu bahasa itu harus memperbanyak kosakatanya. Jadi Bahasa apapun. Jadi bagusnya ini barang. Ya. Barang apa? Harus memang dihapus. Saya, Ya. ya, mestinya ini digambar dengan menggunakan apa? Skema. Seperti ya skema. Skema. Jadi ya skema jadi tulis surat kalam. Iya. Bagas 3. Sebenarnya kami maunya seperti itu, cuma kecil ini. Iya. Dia sampai lari ke situ itu skemanya. Iya. Biasa kami Maksud saya itu akan lebih mudah memahami kira-kira Betul, Iya, betul. masalahnya otak kita kan sudah. Iya, itu yang makanya saya dibuatkan bagus sampai skema. Nah, makanya Memang kita iya. langsung Iya, andai kata ya. Ini papan tulis yang besar, maka insya Allah kami buatkan skemanya mulai dari pelajaran pertama sampai yang terakhir kemarin. bawa besok anu Papa Musari. Jadi al-kalam mulai dari dirinci itu al-kalam ya terbagi menjadi 3 kan. Artinya, ya. Isim ilur. Artinya tanda-tandanya Iya, Contoh, iya. mau Iya. bikin kaki-kaki dulu. itu baru anu kalau saya pikir. Ada strukturnya. Iya. Iya. Atau nanti kami share ya. Kami share skema pembelajaran kita satu bab itu ya al-kalam. Iya, Supaya bisa kita pelajari. Ya, pokoknya itu rinci. Mulai dari al-kalamnya, contohnya ya, tanda-tandanya seperti itu semua. Karena kalau begini seperti ini isim pengertiannya, ini lagi pengertiannya, Iya. pengertiannya. Baru kita kembali tanda-tandanya. Anu ya apa? Bola balik ibu rasa. Iya. Kalau sekali isim, tanda-tandanya apa? Artinya ini, Iya. tanda-tandanya ini, Iya. contohnya ini. Iya. Iya, insya Allah nanti mudah-mudahan kami yang memiliki waktu untuk sebenarnya masyarakat memberikan kita skema. kita yang tidak tulis. Iya, insya Allah. Tadi Nanti malam, kita share. tadi malam Bos, Iya, antara selesai salat hambung dengan apa suhu agak panjang. Iya. Mau tidur takut apa namanya kesiangan tidak dapat salat berjamaah subuh. iya, Kenapa saya ingat pelajaran ini hari. iya. Yang muncul dalam otak saya pelajaran masa di sana dulu ada namanya kata ganti nama. Iya, Seperti itu anta, ante, Iya. antu, betul. Nah, sampai pada kata ana dan Nahnu. nahnu, Iya, misalnya kata bah. iya, Bagaimana bunyi itu kata bah kalau berpasangan dengan ana? iya. Oh, pusing dari sini lah, lebih baik diam. Pusing sendiri kah? Karena aku lupa, mau kayak ini. Iya, insya Allah nanti di bab ini ada bab kata kerja, bab fi'il ya, babul fi'li, dan di situ nanti kita singgung tentang masalah kata ganti. Ya huwa sampai selesai huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Kemudian disandingkan digabungkan dengan kata kerja. Ya itu sama. Ya, bagaimana apa namanya? Ya, ya, keterkaitan kata ganti dengan kata kerja. So nanti kita jelaskan, ya tetap kita jelaskan insyaallah. Jadi ada So, kalau anak itu kan anak aktubu, iya. Nah, nu naktubu. Iya. ya ada nunya. Iya. Huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna. Iya taktubu, huma taktubani, hum yaktubna. Iya. Anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna. Iya. Anti taktubina, antuma taktubani, antuna taktubna. Iya. Aktubu naktubu, ana aktubu, nahnu naktubu. Ini tetap kita jelaskan insyaallah. Iya. Ya aktubu kalau Aktubu. saya. Iya, aktubu. Kalau kami, kalau kami. ya, aktubu. Jadi ini damir ana namanya mutakalim. Mutakalim. Ya. Mutakalim wahdah. Bicara. Kemudian ada muhatab dan ada gaib. Betul. Nanti kita bertanya insyaallah ya. Enggak, itu pasangannya tadi. Mau Iya. dibuai. Jadi ya seperti kita jelaskan sedikit. Oke, oke. Jadi mutakalim itu kan yang berbicara. Ya. Kalau kami itu namanya mutakalim ma'al ghair. Ya, yang pembicara dengan yang lainnya. Itu kami namanya. Kalau mukhatab itu kata ganti orang kedua. Mukhatab itu arti bahasanya adalah orang yang di depan kita. Lawan bicara. Ya lawan bicara.
Iya. Kemudian goib, orang yang tidak hadir bersama dengan kita, atau orang yang sedang dibicarakan. Yang dibicarakan. Kata ganti orang ketiga namanya itu. Iya. Nanti kita jelasin. Iya. Itu juga tadi, makasih Ustaz. Iya. Kata apa? Bagaimana kalau saya menulis? Iya. Atau bagaimana hurufnya? Kalau Aktu. kita Nah, ternyata aktu. Oh, Iya. makasih Ustaz. Iya. Kenapa Aktu. tanda-tandanya dhamma, kenapa kasra, kenapa kata itu yang mau ditahu kan? Iya. Ya, itulah yang akan kita bahas sebenarnya Bu, tentang babul i'rab. Jadi di sebelahnya itu, iya, di sebelahnya itu Kenapa dhamma? ada bab baru. Ya insya Allah nanti pekan depan lagi ya. Enggak apa-apa. Jadi sebenarnya tadi kami sudah insya Allah kita mungkin ada waktu ya sedikit untuk masuk di bab baru. Ya tadi sebenarnya rencana kami Iya. babul i'rab itu bab menjelaskan tentang perubahan-perubahan harokat. Iya, iya. Jadi, iya. Tapi insya Allah ya kita akan jelaskan pekan depan. Ya, insya Allah. Baik, saya kira mungkin ya, Mas kalau masih ada pertanyaan silakan bertanya. Itu huruf kalau waktu Iya. saya dulu di sana, ya huruf haksi ternyata huruf jar pun kali itu huruf jar harus jar toh. Iya huruf jar. Ilaan itu mikir Iya. haksi harus Huruf yang menjarkan iya. Itu bertanya, cara apa jir? Jar, jar, harfu jarin. Ya. Jadi huruf jar itu Sama bersamaan katanya huruf khafat. Huruf khafdi, huruf jar sama di. itu dikeluarin sekali itu kan juga Khofat, khafdi sama di. Iya itu tonji juga. Iya, khafat dengan jar. Jar. Jadi kadang orang mengatakan khafat, kadang mengatakan jar. Hanya sekedar perbedaan bahasa saja itu. Antara ulama Kufah dengan ulama Basrah. Ya, jadi sama di pengertiannya. Khafat dengan jar sama. Mengkasarkan kata setelahnya. Ya, seperti itu. Iya. Minggu depan. Jadi babul bukan babul a'rab ini. Babul i'rab. Babul i'rab. Insya Allah kita akan jelaskan pekan depan. Jadi babul i'rab ini sekedar memberikan gambaran. Jadi babul i'rab atau bab yang kedua dari buku kita ini Ibu menjelaskan tentang perubahan kata. Perubahan harokat. Ya. Yang tadinya fathah menjadi kasroh, yang tadinya kasroh menjadi ya dhamma katakanlah menjadi sukun. Nah itu kita akan jelaskan insya Allah pekan depan. Sebenarnya tadi kita mau masuk di situ tapi mungkin sebaiknya kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ya kita tutup. Sekali seperti itu di. Ya, insya Allah kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri maqafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.